Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Alhamdulillah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tempat ini kita semua bisa kumpul bersama Bapak Ibey, yang kedua Bapak Atang, dan alhamdulillah kami semua bisa seperti biasa kumpul setelah sholat. Kebetulan barusan sholat maghrib. Baik, di sini saya akan menceritakan kisah seorang alim yang mana orang alim tersebut alim arif bijaksana dalam keilmuannya. Beliau sangat luar biasa keilmuannya, dan kami turut kehilangan dengan beliau karena guru kami yang kita cintai, yaitu di daerah Balai Endah. Insya Allah mungkin akan dipaparkan, dijelaskan silsilah keilmuannya, baik bermasyarakatnya oleh Abah Ibey. Selanjutnya mungkin kita pasangkan kepada Bapak Ibey. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah, Allahu Akbar. Kahatur ke semua yang mendengar dan yang melihat. Kiranya barangkali ada kesan dan ada harunya. Dengan demikian, Bapak sekalian mau mengutarakan masalah teman, yakni namanya Bapak Ustadz Momon, kelahiran Garut, berdomisili di Kampung Balai Endah, Kampung Sari, Kelurahan Warga Mekar. Dengan demikian, kami kesan atas meninggalnya Bapak Ustadz Momon yang meninggalkan anak dua. Satu namanya perempuan Neng Oyah, yang kedua laki-laki namanya Isok. Nama Isok itu menerima semua ilmu dari ayahnya. Sekarang berdiri di daerah Bandung, mengadakan madrasah. Kalau istimewanya itu padepokan tempat ilmu. Alhamdulillah beliau menerima ilmunya dari ayahnya. Namun demikian, karena saya melihat dan menyaksikan Bapak Ustadz Momon, sangat terharu keadaan meninggalnya. Pertama, beliau tidak pernah sakit tripuk, tidak pernah sakit-sakitan, tidak pernah. Malah saya di tempat Jumat, kalau nggak salah tanggal 25 Januari 1985. Nah, kejadian itu semuanya merasa kaget. Karena apa? Karena Ustadz Momon yang tersohor itu mengadakan
membagikan ilmunya itu di kampung tersebut, yakni di Bale Endah. Nah, sejarah Bapak Ustadz Momon mempunyai anak didiknya, pertama perempuan, kedua laki-laki, karena di dalam anak didik itu saya melihat di kampungnya itu hanya 60 penduduk. Nah 60 penduduk itu dulu, tapi sekarang mah udah ribuan, malah lebih dari 5.000 penduduk. Dulu waktu terjadi beliau meninggal masih 60 penduduk. Nah, yang 60 penduduk itu semuanya mempunyai anak, yaitu mencari ilmu atau menimba ilmu di tempat Padepokan Pak Ustadz Momon secara dua bagian itu. Dibagi dua bagian. Satu bagian perempuan mulai jam 3 sampai jam 4. Itu saja ada 2 jam gitu ya. Terus yang laki-laki anak muridnya itu dikasih waktu setelah selesai sembahyang Isya mulai mengajar ke anak murid laki-laki sampai selesai gitu. Nah, seterusnya setelah itu kebiasaan beliau cara memberikan ilmu seperti itu dan seterusnya. Namun tidak ada yang menyangka semua pun karena beliau itu keadaan tidak sakit. Nah, karena hari Jumat semuanya itu mendambakan sembahyang Jumat dimanapun ada berada, itu berkumpulnya syarat sembahyang Jumat itu sangat banyak. Nah, karena saya di sampingnya, beliau salam-salaman waktu setelah melaksanakan sholat sembahyang sunat gitu ya. Terus selesai sembahyang sunat, salam-salaman biasa ada di masjid. Nah, setelah itu selesai khutbah itu, selesai membaca khutbah itu, imam semuanya jamaah itu berjajar di tempat sembahyang berjamaah. Namun demikian, setelah sembahyang Jumaah percis 1 rakaat dan kedua rakaatnya itu semuanya melihat terjadinya Ustadz Momon sedang sujud, tidak pernah bangkit kembali. Nah, ternyata Ustadz Momon itu semuanya tahu, semuanya memeriksa keadaannya meninggal. Itu di tempat sujud. Cara posisinya itu kalau dulu ada kamera, ada HP gitu ya, ada kamera, ada yang bawa kamera, mungkinlah kesan gitu terjadinya Ustadz Momon. Malah yang saya saksikan sewaktu hidupnya itu cara memberikan ilmu-ilmu sepertinya ikhlas, tidak munafik, selalu ridho dan tegas. Semuanya dipanggil untuk belajar ayat-ayat Quran dan lain sebagainya. Itu dia. Karena itu semuanya dari kampung itu pada pinter, pada bisa ayat Al-Quran karena Ustadz Momon. Ustadz Momon yang pertama mendirikan madrasah
Kalau istimewanya itu padepokan tempat mencari ilmu gitu. Ya itu tadi, semuanya dari Garut datang semuanya, terjadinya ke almarhum sewaktu terjadi, sewaktu sujud meninggal, itu semuanya lah sampai pada nangis semuanya. Itu tahun 1985. Bapak pun ya sedang muda gitu ya. Bukan seperti sekarang udah putih-putih begini, bukan. Rewot sekarang ya. Sekarang udah rekrut. Nah karena itu, terus kesannya Pak? Karena itu beliau karena disayangi oleh semua murid, disayangi oleh semua penduduk, dirawat sebagaimana caranya itu, dan dikasih dan membacakan talqin gitu ya, sebelum dikubur, sebelum dibungkuskan kapan itu. Wah, pada membaca surat, pada membaca ayat suci, pada mendoakan, semuanya haru sekali. Jadi terjadinya itu sewaktu sembahyang Jumaah keduanya mau selesai, dia tidak bangun kembali, terus sujud aja langsung. Nah, setelah selesai semuanya udah salam, beliau ternyata masih sujud, tidak berubah. Semuanya pada kaget karena itu. Jadi bisa diketahui meninggal itu karena dekat saya langsung melihat ternyata tidak apa-apa. Nah, langsung saya pegang, langsung saya ambil, dan langsung saya beritahukan kepada semua orang gitu. Ternyata semuanya menangis, semuanya merangkul, semuanya, wah, yang ada di masjid, yang di luar masjid, yang sedang Jumaah, yang tidak Jumaah juga datang. Nah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan. Ini orang Garut kan. Pesan-pesan dari Bapak Ibay, dan selanjutnya silakan untuk melanjutkan kisah dari Bapak Ibay. Gimana Pak, seorang ulama meninggal dunia pada saat khutbah, mohon maaf sesudah beres sholat Jumat. Ya, mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya dan keluarganya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seharusnya itu sebagai contoh buat orang-orang, apalagi yang ada di masjid udah habis sholat Jumat, apalagi yang belum sholat Jumat juga lah, makanya itu harus sebagai contoh. Itu namanya itu mati sahid. Insyaallah. Makanya itu orang-orang yang belum namanya itu, kalau ini mal kalau bahasa Sundanya acan ayeuna 100% orang ibadah itu kudu dibagi sebagai contoh itu. Jadi gening ajengan atana ayeuna ustad maotna ayeuna tos ayeuna netepan Jumaah, alhamdulillah itu kudu syukuran pada Allah. Nah, jadi makanya urang juga kudu hoyong lah lir saibarat gitu. Alhamdulillah eta teh ayeuna mati sahid gitu teh. Mudah-mudahan lah sim kuring oge ya gitu. Ulah ayeuna nuju didamel ai ka hoyong mah, ulah nuju ayeuna berjalan naon lah. Hoyong mah nuju ibadah supados ayeuna hampang naon himping hampang ka diri abdi, khususna kanggo diri abdi, umumna kanggo balarea sadayana. Mung sakitu anu kapihatur ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Garut. Itulah dari
sebagian jamaahnya yang ikut terharu atas meninggalnya Bapak Ustadz Momon. Semoga beliau diterima iman Islamnya dan keluarga yang ditinggalkannya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, itu saja mungkin yang bisa